Walaupun masalahnya cuman sepele ya di bagian tutup ini tok, tapi berakibatnya bisa fatal lho seperti ini. Nih, noken, contohnya noken gosong, bisa dilihat sendiri. Nih, ini apa ini? Ini bisa buat pembelajaran lah untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Biasalah. Jangan lupa subscribe ya, sini bawah sini. Oke? Kosong. Oke, lanjut ya lur. Setelah kemarin sampai malam itu bongkar, dan ini di sini sudah tak analisa semua. Ternyata di pompa oli ini masih bagus untuk yang ori bawaan motor. Cuman untuk ditutupi ini agak nyembung jendul ini ya. Soalnya kan ini untuk tutupi di sini dalamnya ada semacam tonjolan ini buat neken di bagian nanti yang buat nyantol di as pompa oli ini. Di sini saya tetap menggunakan yang ori, cuman yang tak ganti tutupnya saja. Ini tutupnya saya pakai yang kemarin beli baru. Nah, dan untuk cara masangnya gini, ini dipastikan bersih semua dulu ya lur. Kalau sudah bersih semua, ini tinggal yang ada apa nih titik ini untuk madep ke atas, terus yang kiri yang kecil ini di sini juga ada titik ini disejajarin wae di sini gini yo, sejajarin gini. Terus jangan lupa di sini dimasukin ini nanti yang buat nyantol di bagian as pompa oli ini seperti huruf D kayak gini yo, yang ada apa topinya ini di atas, langsung dimasukin kan ini bentuk huruf D. Nah, tinggal dimasukin wae ini. Nah, kalau sudah masuk jangan lupa ini dibersihkan dulu permukaan di sini, dikasih perpak kayak gini ya lur, ben nggak bocor kemana-mana. Kalau nanti oli ini sudah dipompa masuk ke gear sini malah bocor lewat pinggir sini ya, malah nggak bisa ke depan. Pompa oli ini kurang kuat untuk dorong ke depan, jadi harus dikasih packing gini. Kalau teman-teman nggak punya packing kayak gini ya bisa dibuatin dari kertas minyak, tinggal dibentuk wae sesuai ini nih, tapi kertasnya yang tipis wae, nggak usah tebel-tebel. Ini nggak usah dikasih lem, nggak apa-apa. Nah, ini tinggal dipasang gini. Oke, kalau sudah kepasang kayak gitu tinggal dibaut pakai baut yang obeng. Sekali lagi yo, untuk teman-teman ini bisa buat pembelajaran wae. Kalau pompa oli ini punya teman-teman bermasalah ya dicek dulu dari bagian depan seperti di awal video tadi, terus dinyalain motornya. Kalau nggak mau nyala, coba dibongkar apakah ada yang mampet di bagian saluran-saluran oli. Dan kemarin sudah tak turut ke belakang, nggak ada yang mampet di bagian sini lubang-lubangnya, dan ternyata masalah cuma di bagian tutupi ini nyembung keluar, jendol keluar, nggak datar kayak gini. Jadi ya nggak bisa buat neken di bagian ini nih loh. Ini gunanya buat nyantol di bagian as pompa oli ini. Oke, kalau sudah kayak gini, nanti ngenceng ini di atas wayo. Kalau sudah kepasang di sini, lanjut untuk masang di bagian sini. Oke, lanjut lur. Ini sebelum dipasang, pastikan ini mau muter ya. Ini sudah muter. Dan kalau sudah muter gini tinggal dipancing dulu pakai
oli sini, dikasih oli dulu dalamnya sini. Ini berlaku untuk teman-teman mau ganti gear pompa oli ataupun sesudah ngecek di bagian pompa oli ya, soalnya biar langsung ada isi nih di dalamnya dan bisa nyedot. Nah kalau sudah kayak gini tinggal dites wae pakai obeng, diputer. Nah itu keluar ya dari sini, dari yang bawah oli ini kencang keluar. Nah itu coba diputer balik gini dari atas yang muter yang keluar. Nah itu oke, ini berarti berhasil ya, kembali nih masih normal. Ini tinggal dilap aja, terus nanti dikasih packing dulu, dikasih packing lagi di bagian sini dan enggak rembes walaupun ini dalam toh. Ini soalnya pompa oli vital banget, kalau sedikit ada rembes pasti nanti tegangan kekuatan untuk pompa ke depan itu pasti berkurang. Oke lanjut lur, untuk packingnya sendiri kayak gini. Ini packing bekas kemarin nggak apa, masih bagus. Kemarin kan ini kena oli, sudah tak cuci pakai bensin, terus agak tak keringin, tak jemur, ini sudah kering lagi, masih bagus juga. Dan sama seperti tadi yang awal ya, kalau teman-teman buka pas awal packing ini sobek atau sudah nggak layak dipakai, dibuatin wae pakai kertas minyak yang tipis-tipis, nggak usah terlalu tebel, yang dipasang kayak gini. Ya kalau sudah, carikan baut. Nah di sini ada 3 baut ya, ini ada yang 2 yang pendek dan ada 1 yang panjang. Ini nanti yang panjang untuk yang bawah sini. Oke, untuk cara pasangnya ini kita intip dulu ya, ini di bagian as pompa oli ini itu posisinya miring kayak gini. Ini juga diposisikan miring biar nyantol dan tinggal dimasukkan saja. Oke, ini sudah masuk, nanti tinggal dicek wae apakah nyantol di bagian as pompa oli ini. Kalau itu nggak mau nyantol ya nanti nggak mau muter ya lur, dan percuma bongkar-bongkar oli ini nggak bakalan naik lagi. Ini tinggal dikencengin dulu. Nah, ini yang panjang untuk yang bawah sini, soalnya kan ini lebih tinggi. Oke, kalau sudah pasang ini tinggal dikencengin saja pakai obeng ketrok. Ini dikencengin dulu kayak gini. Oke, kalau sudah tinggal dipukul. Ini kalau mukul kayak gini jangan keras-keras, soalnya yang dilawan itu aluminium bukan besi, nanti takutnya derate selek atau dol. Sekali saja, nggak usah berkali-kali. Oke cukup, tinggal ngencengin yang baut 3 ini yang untuk tutup oli nih. Oke, kalau sudah tinggal kita cek wae di bagian sini gear pompa oli ini yang di bagian kamret, ini tinggal diputer wae. Oke, untuk pemasangan pompa oli mungkin cukup ya. Ini tinggal nanti tak rangkai semua, di bagian depan tak rangkai, nanti kita cek, semoga langsung bisa naik oli ini. Oke, ini tinggal dirakit semua. Dan untuk teman-teman yang sampai sini belum paham atau masih bingung, bisa tanyakan di komentar saja, nanti pasti tak jawab. Oke, ini lanjut untuk masang di bagian kopling sama blok kop. Oke lur, lanjut lagi yuk. Ini setelah tadi sudah tak pasangin semua di bagian kopling, bagian blok kop,
karbu, knalpot ini pokoknya sudah terpasang. Ini yang di bagian sirip sini sengaja belum tak pasang, nanti buat ngecek apakah oli ini mau naik terus mau keluar dari sini. Ini yang bawah tak kasih tempat bekas oli ini kotor, itu endapan oli yang kotor. Oli ini juga sudah tak jok semua. Nanti kalau ini sudah mau netes kenceng, langsung nanti kita tutup, dan semoga setelah ditutup nanti langsung bisa muncrat dari sini. Soalnya kan ini ada salurannya nanti ke atas ini. Ini kan tutupnya kayak gini, keluar dari sini terus ke sini ke atas. Nah ini kan ada lubang masuk ke dalam sana ke noken. Di noken-nokennya kan ada lubang, nanti nokennya muter, nah itu bakal muncrat dari atas ini. Oke, ini kita hidupkan dulu, semoga langsung bisa muncrat lah. Nah itu lur, bisa dilihat yo dari sini, tak zoom ya tuh. Ini padahal cuma tak salah doang, belum nyala mesinnya, tapi oli ini sudah mau naik. Berarti ini otomatis nanti ketika mesin hidup, tenaga mesin lebih tinggi, bakal lebih muncrat lagi di atas ini. Oke, ini kita tutup ya di sini. Nanti kalau sudah ditutup kita tes di atas ini apakah oli ini mau muncrat. Ini kita tak bersihkan dulu. Oke, lanjut ya lur, ini sudah tak pasang dari siripe, dan langsung kita coba apakah oli ini mau naik ke sini ke atas, ke tutup klep yang atas. Berarti kalau sudah mau naik berarti berhasil. Masalahnya cuma di sini yo, bagian tutup ini loh, tutup pompa oli ini. Sebentar tak lepasin dulu. Nah ini masalahnya cuma di sini, di bagian tutup ini kayak gini toh tutupnya. Ini kan posisinya kemarin ini sini nyembung jendul keluar, jadi ini untuk tonjolan yang di dalamnya itu nggak bisa neken ini loh. Ini kan gunanya buat nyantol di bagian as pompa oli ini terus bisa muter. Kalau ini nggak nyantol kan nggak muter tuh, kan muter kayak gini terus oli ini kesedot terus terpompa ke depan. Kemarin sudah tak cek semua di bagian lubang-lubang, nggak ada yang mampet. Setelah tak bongkar di bagian kopling, ternyata masalah cuma ditutupnya ini. Sepele tapi ini sangat vital ya lur. Oke, ini langsung kita hidupkan dan kita tes apakah oli ini mau naik ke atas. Oke lur, bisa dilihat sendiri di sini. Sebentar tak zoom. Nah di sini dilihat sendiri ya. Ini sebentar sambil tak gas, nanti oli ini muncrat dari sini. Tuh, kenceng ya lur muncratnya sampai kena selebor nih. Terus ini coba tanganku tak taruh di atas ini. Ini kering ya, nggak ada oli ini. Tak taruh sini. Tuh, oli ini sudah mau naik lur nih. Di tanganku ini oli. Oke, jadi berhasil lur. Masalahnya cuman di tutup ini sepele, tapi kalau ini nggak bisa neken, terus untuk di dalamnya pompa oli ini nggak mau nyantol, jadi nggak bisa muter dan nggak bisa pompa oli untuk ke depan. Walaupun masalahnya cuman sepele ya di bagian tutupnya ini tok, tapi berakibatnya bisa fatal loh seperti ini. Nih, noken, contohnya noken gosong, mending kalau cuman gosong, tapi bisa dilihat sendiri. Nih, ini apa ini? Ini kemakan ya lur, soalnya kan
pompa oli itu naik terus lewat sini, naik ke sini, terus lewat noken ini masuk ke dalam. Kan di noken ada lubang-lubang ini kecil, ini lubang, ini kan buat lewat oli. Otomatis kemarin oli nggak mau naik, sini keringan nggak kena oli, ya kayak gini, kemakan kosong. Terus di bagian templare tuh, templare juga kena. Terus ini bisa buat pembelajaran lah untuk teman-teman. Kalau saya habis bongkar di bagian blokop atau di bagian mesin total dibongkar, yo dicek lah, sekali-kali dicek di bagian sini, dibuka oli ini mau naik apa enggak, apa sudah jadi, terus dicek oli ini naik apa enggak. Kemarin tuh pas setelah jadi itu sudah tak cek oli ini mau naik lur, cepet, tapi nggak tahu kenapa tak pakai 2-3 hari itu kok mesinnya gampang panas, terus kok asar di bagian kop kemelitik. Terus tak bongkar di bagian sini loh, di bagian sini, bagian tutup lap loh, kok nggak mau naik olinya. Terus kemarin langsung tak bikin video, tak bongkar bagian sini tetap nggak mau naik. Terus sudah tak cek ke belakang nggak ada yang mampet. Setelah tak bongkar di bagian kopling, sekilas tak lihat dari sini, di bagian sini kan ada pompa oli ini. Kok ini tutupnya ini loh, tutup pompa oli ini kok agak nyendul, nyembung keluar. Wah, berarti masalah di sini. Langsung tak bongkar dan ternyata bener di bagian sana nggak mau nyantol di bagian as pompa oli ini. Ya, jadi mungkin cukup segitu ya lur yang bisa tak sampaikan dari awal. Mungkin video ini terlalu lebar, mohon maaf, soalnya ngurusin di bagian oli, saluran oli itu ya kayak gitulah, agak ribet, harus bongkar semua, soalnya kan lubangnya kecil-kecil. Semoga ya video ini bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semua yang mengalami masalah yang sama seperti saya. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Pokoknya jangan lupa di like, komen, subscribe. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis saja di komentar, nanti insya Allah tak balas satu persatu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahannya ya mohon dimaafkan, ada kelebihannya untuk teman-teman semua untuk pembelajaran. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.